Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari UPBJJ Bandung. Sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan memperdalam atau memperjelas materi tersebut. Kalian pasti nggak sabar kan mau tahu isi dari filsafat ilmu dan poin-poinnya yang lebih jelasnya lagi. Ayo kita lanjut aja ke materi yang pertama. Nah, bagian pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertahankan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Apa sih? Apa kalian tahu nggak? Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek. Mau tahu kan? Yang pertama itu aspek ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, itu ada epistemologi. Epistemologi itu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan ada yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi mengkaji atau menilai manfaat dan nilai-nilai yang mengandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, lanjut aja ke materi yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, apa sih? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan dan tidak hanya fokus pada transfer itu saja, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Nah, di sini tuh ada hal-hal yang tertentu yaitu ada hal yang memperkuat filsafat itu. Karena satu, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktis pendidikan. Dan yang ketiga, itu menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral. Sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Dan yang terakhir itu layar penuh. Nah, kita lanjut ya ke poin yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Nah, yang kedua itu ada epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga itu aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut apakah bermanfaat dan etis. Apakah bermanfaat ya guys? Nah, dengan demikian filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan itu tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Ingat ya, bermakna dan bernilai. Nah, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam satu, kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum, mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua itu proses pembelajaran. Jadi guru memilih metode pembelajaran yang aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan mahasiswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu ada penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai sebagian dari nilai pendidikan. Nah, dari tiga aspek tersebut, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Di sini saya ada kesimpulannya ya guys.
Jadi untuk kesimpulannya itu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, analisis, serta penentu arah dan nilai. Pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, nah mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you di video selanjutnya.